Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas tablet yang paling murah dari Samsung dan yang paling aman untuk dibeli. Dan perkenalkan, ini adalah Samsung Galaxy Tab A8. Walaupun Samsung Galaxy Tab A8 ini nggak dikasih prosesor yang paling kuat dan juga nggak dikasih fitur-fitur flagship seperti di Samsung Tab Galaxy S, cuman dia selalu fokus ke kebutuhan dasar orang-orang yang memakai tablet. Ibaratnya kalau mobil, Samsung Galaxy Tab A8 ini mirip-mirip dengan Avanza dan juga Xenia lah. Dia nggak terlalu mahal tapi yang pakai banyak dan udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari orang pakai mobil. Kalau misalkan seri S itu ya kelasnya Alphard lah. Target marketnya itu orang-orang yang profesional yang pakai tablet itu untuk investasi jangka panjang dan buat kerja. Dan ngomongin mobil, saya jadi punya ide karena kemarin saya lihat vlognya Ridwan Hanif kalau nggak salah, dan Gadgetin juga udah pernah bahas. Jadi kita akan coba jadikan Samsung Galaxy Tab A8 ini head unit di mobil saya yang memang nggak ada head unitnya. Jadi siapa tahu dia bisa jadi Tesla ala-ala gitu. Dan Samsung Galaxy Tab A8 ini kan dia punya 2 SKU dari segi jaringan ya. Jadi ada yang Wi-Fi only dan juga ada yang 4G. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 4G. Jadi kalau misalkan digunakan untuk head unit di dalam mobil itu lebih enak. Kita nggak perlu tethering di HP. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke mobil sambil kita jelaskan fitur dan juga spesifikasinya dan kita cobain langsung. Jadi ini mobil yang akan kita gunakan untuk eksperimen, mobil tua ya. Jadi dia nggak ada head unitnya, ini pun dia build up. Jadi kalau misalkan pakai radio, mentoknya cuma di 90 MHz, nggak bisa 90 ke atas. Jadi mau nggak mau kita harus bikin gimana caranya biar entertainmentnya itu ada. Nah, karena Samsung Galaxy Tab A8 ini pakai 4G, pakai SIM, jadi kita bisa eksperimen di sini dan itu pun kita harus pakai Bluetooth receiver ya. Jadi yuk kita masuk dan kita coba lihat. Jadi begini kira-kira situasi untuk mobilnya ya. Jadi kalau kalian lihat ini benar-benar jadul banget. Nggak ada head unitnya, CD-nya pakai di bawah sini. Dan AUX-nya pun juga nggak ada. Ada sih ya, tapi nggak di sini. Jadi di bagian belakang ini kalau kalian lihat ada AUX yang sudah saya gunakan untuk Bluetooth receiver. Jadi ini saya harus pakai bantuan alat Bluetooth receiver karena mobilnya nggak ada unit yang ada Bluetooth-nya. Jadi saya beli ini. Ini kalau nggak salah harganya 30.000, jadi caranya tinggal masukin aja ke power terus masukin ke AUX. Terus karena dia bisa pakai SIM card dan dia juga bisa di-extend ya untuk micro SD-nya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kurang, tinggal dicolokin aja SD card. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini ternyata bagian bawahnya nggak bisa dipakai. Jadi kita cepet aja biar lebih ala-ala Teslanya. Cuman apakah dia bisa jatuh? Kayaknya sih bakal jatuh ya kalau seperti ini ya. Kayaknya harus dikasih stopper tadi deh. Jadi kita gunakan si magnet ini buat stopper aja, buat ganjel. Jadi biar dia lebih aman. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau contohnya buka YouTube ya, kita mau entertain YouTube misal. Ya ini adalah suaranya si audio originalnya mobil. Dan ini nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena kan kita pakai Bluetooth receiver ya. Jadi bukan Bluetooth yang memang langsung head unit. Jadi ya seperti itu. Ya lumayan lah buat ala-ala ya. Dan ini pakai 4G. Jadi kalau misalkan kita mau buka Maps, contoh ya, kita mau bikin ala-ala Tesla gitu. Jadi contohnya saya mau ke Cyber Mall, cuma 7 menit aja ya dari studio ya. Nah oke, dismiss, multiply. Nah kan udah kayak Tesla nggak ya? Sekarang kita coba untuk jalan sambil saya jelaskan untuk fitur-fitur dari, dan ini mobilnya ceper banget ya BTW ya. Tapi getaran ini dia nggak gerak. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sambil kita jalan-jalan, saya akan jelaskan Samsung Galaxy Tab A8 ini. Jadi dia baru di launching beberapa bulan yang lalu dengan harga yang relatif murah ketimbang generasi sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy Tab A7. Untuk Tab A8 yang pakai SIM card ini, dia dibanderol dengan harga SRP-nya itu 4.499.000 atau 4,5 juta lah. Sementara untuk si Samsung Galaxy Tab A7 itu dia harganya 4.999.000 atau 5 juta. Dan Samsung Galaxy Tab A8 ini ada banyak perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kita mulai dari tampilan depannya dulu ya. Kalau dari depan sekilas memang terlihat sama dengan A7 biasa, ya bukan yang LED. Kalau yang LED itu beda letak kamera depannya. Dia ada di atas, sedangkan untuk A7 dan A8 ini letak kameranya ada di tengah. Kalau misalkan tabletnya dalam posisi horizontal. Untuk resolusi kamera depannya dia ada di 5 megapiksel. Terus kalau untuk bagian belakangnya ini agak berbeda. Kita lihat dari kameranya udah beda bentuknya. Bentuknya ini bulat dan resolusinya 8 megapiksel. Terus logo Samsung yang biasanya ada di tengah ini pindah jadi ada di bagian kiri bawah. Lalu di bagian kanan ada tombol power, tombol volume dan ada microphone.
Terus di bagian bawah yang paling banyak lobaknya ada audio jack 3,5 mm dan ada 2 grill speaker yang letaknya di sebelah kiri dan kanan port USB Type-C untuk charging. Terus kalau di bagian kiri ada satu SIM dan juga micro SD yang kita udah masukkan SIM cardnya tadi. Terus di sisi atas dia ada 2 grill speaker lagi dan ada satu microphone lagi. Nah, Samsung Galaxy Tab A8 ini target marketnya juga orang-orang yang suka entertainment. Ini sekarang kita coba karena speakernya ini ya, quad speakernya ini dia sudah support dengan Dolby Atmos. Masih lumayan nih suaranya. Karena saya pakai mikrofon, jadi saya harus agak mendekat. Lumayan suaranya. Suara knalpot memang cukup kedengar, tapi masih dominan suara speaker dari Samsung ini. Dan ini nggak jatuh loh ya. Gila. Coba di depan itu kan ada jalan makadam ya. Jadi kita coba apakah dia akan jatuh sambil kita buka map. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan jalan makadam ya. Cuman saya nggak bisa kenceng-kenceng karena emang mobilnya chamber ya. Nggak, jadi kalau saya kenceng-kenceng kasihan velgnya nanti. Tapi kita coba. Wih, kuat lo ya. Dia nggak jatuh ya. Dia udah ala-ala Tesla nih. Mantap bro. Dan karena dia pakai SIM card, pakai 4G, jadi nggak usah khawatir pakai hotspotan. Terus kalau chargernya, kalau baterainya habis, kalian tinggal colokkan aja USB car power di sini. Terus kalian cas ke port Type-C-nya. Sayangnya layarnya ini framenya masih agak terlalu tebal ya. Jadi kalau kalian lihat ya hampir rata di ketiga sisinya ya wajar. Karena ini bukan seri S. Cuman untuk layarnya ini walaupun dia pakai panel TFT, ya memang sayangnya juga masih pakai panel TFT bukan IPS dan OLED. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk nonton ya, layarnya masih enak, warna-warna yang dihasilkan masih lumayan pop up. Ya saya pribadi sih nggak ada masalah walaupun panelnya masih pakai panel TFT. Anger is a weed growing in our garden. And what do you do when you find a weed? Dan untuk touchscreen dari layarnya pun nggak delay, jadi dipakai untuk main game juga enak. Tapi sayangnya Samsung Galaxy Tab A8 ini nggak support dengan S Pen. Jadi saya udah coba S Pen-nya dari S22 Ultra. Saya coba di sini itu nggak bisa ya. Cuman kalau misalkan kalian mau pakai S Pen bisa, tapi S Pen yang kapasitif gitu. S Pen yang murah, yang pakai karet. Kalau tidak salah harganya 24.000 atau 30.000 itu bisa. Cuman ya nggak akan seresponsif yang support S Pen sih ya. Untuk spesifikasinya dia pakai chipset dari Uni SoC yaitu T618 dengan RAM-nya 4GB dengan internalnya ada di 64GB. Dan skor Antutunya kemarin tuh ada di kisaran 200.000. Kalau kalian tanya masalah apakah prosesornya stabil, sebenarnya Uni SoC ini udah pernah kita bahas di device yang pakai Uni SoC, kita bahas juga. Dan dia stabil ya, dan di Samsung ini malah lebih stabil lagi. Jadi untuk Geekbench 5-nya single core-nya itu dia dapat sekitar 363, multi core-nya itu 1273, dan ketika saya tes untuk stability GPU-nya di Wildlife Extreme Test itu dia dapat skor 98,9%. Jadi ini udah stabil banget. Terus di Wildlife Test-nya juga tinggi dengan 99,3%. Gimana kalau untuk CPU-nya? CPU-nya juga saya tes di CPU throttling selama 30 menit, dia itu juga di atas 80%. Jadi nggak pernah yang namanya throttle. Dan kalau digunakan untuk main game gimana? Ini SoC T618 ini memang kalau digunakan untuk main game-game berat agak ngos-ngosan. Cuman kalau misalkan kalian cuma main Mobile Legends, ya dia bisa ya. Dan grafiknya bisa kalian lihat di sini juga. Terus kalau misalkan digunakan untuk PUBG M, dia juga dapat settingannya itu Smooth Ultra, jadi bisa di kisaran 40 FPS. Cuman kalau misalkan kalian main game Genshin Impact emang agak ngos-ngosan dia. Dan kalau untuk pemakaian sehari-hari pun biarpun RAM-nya masih 4GB, tapi dia responsif loh ya. Misalnya untuk pindah-pindah aplikasi dan dipakai untuk multitasking pun dia masih lancar. Terus kalau kita ngomongin baterainya ini gede banget kalau misalkan digunakan untuk entertainment. Jadi dia ada di 7100-an mAh. Yang itu bakalan awet banget, tapi sayangnya ngecasnya lama. Kenapa lama? Karena tabletnya ini cuma support chargingnya 15 watt dan adapter dari Samsung itu cuma ada di 7,8 watt. Dan sekarang kita cobain juga untuk kamera belakangnya ya. Dan sekalian saya gunakan untuk dashcam. Cuman ya ini kalau kalian gunakan untuk dashcam sih ya nggak wajar ya, karena baterainya bakalan cepat habis juga, terus storage-nya juga bakalan cepat habis. Cuman kalau misalkan ini digunakan untuk dashcam ya kira-kira seperti inilah. Jadi kita coba. Wah, ini kalau dibilang stabil, lumayan stabil. Apakah ada patah-patah? Karena saya nyetir jadi saya nggak bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan kalian nyetir jangan nonton Netflix, jangan kameraan. Ini pun saya di perumahan yang bener-bener gak ada orang ya, pelan-pelan banget.
Jadi jangan ditiru tadi kayak nonton Netflix terus review tablet sambil nyetir, itu jangan ya. Ini cuma untuk eksperimen aja. Nah, kalau di sini masih agak patah-patah ya. Ya wajar lah kalau misalkan tablet, karena tablet itu kan sebenarnya target marketnya bukan untuk orang yang suka fotografi. Jadi kameranya di tablet itu ya asalkan adalah untuk meeting online, bukan untuk orang yang memang suka foto gitu. Siapa yang mau foto-foto pakai tablet ya, karena gede banget. Jadi kira-kira seperti ini. Saya mau coba agak kencengan dikit ya, apakah dia stabil. Wow. Make a U-turn. Make a U-turn. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya ya. Dan walaupun kita buka kamera, ternyata mapnya itu masih buka ya. Jadi biar kita nggak tersesat ya, itu mapnya bakalan kebuka. Nah seperti ini kira-kira kalau untuk kamera depannya. Make a U-turn. Ini kayaknya terlalu overexpose. Jadi kalau misalkan saya tutup, wah masih ada noise ya kalau misalkan ditutup ya. Jadi di bagian rambut saya ini itu ada noise. Dan kalau misalkan kita lihat dengan Uni SoC T618, RAM 4GB, 64GB, quad speaker, itu kan ada ya brand lainnya, ada juga yang spesifikasinya brand lain yang pernah saya review itu dia emang quad speaker tapi nggak Dolby Atmos. Cuman kan ya mirip-mirip ya. Bedanya di Samsung ini adalah UI-nya, karena UI-nya ini enak banget. Jadi ada fitur yang paling saya suka adalah fitur untuk multitasking. Yang pertama ada namanya fitur split screen. Terus juga ada floating windows yang tujuannya sama sih ya untuk multitasking juga, tapi biasanya saya pakai buat putar lagu dari YouTube. Terus saya bikin floating windows biar lagunya nggak mati kalau saya pindah aplikasi. Terus fitur lain ada namanya fitur kids atau untuk anak-anak ya. Kalau anak saya sih masih 5 bulan umurnya, jadi nggak bakalan dia otak-atik tablet. Tapi buat yang punya adik atau buat anak untuk menjaga biar mereka nggak kena racun internet gitu istilahnya, kita bisa memanfaatkan fitur kids ini. Jadi default dari fitur kids ini udah ada beberapa aplikasi dan game-game edukatif untuk anak-anak. Jadi buat kalian yang takut anaknya buka atau download yang aneh-aneh, bisa nyalain fitur kids ini. Ngomongin soal yang aneh-aneh, Samsung itu juga punya security yang namanya Samsung Knox. Jadi data dan juga security privacy kita itu ya paling nggak berlayer lah. Jadi lebih aman kalau misalkan ada Samsung Knox-nya. Terus kalau untuk keamanan security biometriknya, dia sayangnya belum ada fingerprint, tapi nggak apa-apa karena udah ada Face ID-nya, jadi ya digantikan lah. Cuman kalau misalkan ada fingerprint-nya, menurut saya akan lebih baik karena di masa pandemi seperti ini bakalan sering pakai masker terus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Samsung Galaxy Tab A8 ini. Kalau untuk SKU warnanya dia ada 3. Jadi ada grey, pink, dan silver. Dan yang saya pegang ini yang warna silver, dan untuk konfigurasinya 4GB 128. Harganya 4.499.000 untuk yang SIM card atau 4G. Cuman kalau misalkan kalian merasa terlalu mahal, kalian bisa ambil yang WiFi only karena harganya jauh lebih murah. Harganya itu di 2.999.000, tapi bedanya selain SIM, pilihan internal storage-nya hanya ada yang 32GB saja dan RAM-nya juga 3GB. Menurut saya RAM 3GB dengan 3GB oke lah, tapi kalau storage 32GB di 2022 ini masih kurang. Tapi untungnya ya masih bisa di-expand untuk SD card-nya. Kesimpulannya, kalau dari saya, Samsung Galaxy Tab A8 ini dengan harga 4,5 juta sudah sesuai dengan target pasarnya lah, yaitu pengguna entertainment dengan speakernya yang memiliki fitur Dolby Atmos-nya. Tabnya ini juga enak untuk digunakan nonton film ataupun denger musik. Ditambah lagi dengan OS-nya yang menurut saya udah responsif dan user friendly banget. Cuman kekurangannya dia belum support dengan S Pen. Padahal salah satu alasan orang untuk membeli tablet itu ya biar dia bisa nulis-nulis, karena layarnya kan lumayan gede ya. Jadi kalau misalkan ada stylusnya, ada S Pen-nya itu bakalan fungsinya bisa lebih kita expand lagi gitu. Terus kekurangan yang kedua adalah absennya sensor fingerprint, tapi masih bisa dimaklumin karena dia di backup dengan face recognition. Dan sayangnya lagi untuk adapter di paket pembeliannya kita dapatnya itu 7,8 watt untuk ngecas baterai yang kapasitasnya 7000 mAh lebih. Jadi kalau untuk ngecas bakalan nunggu waktu yang lama untuk sampai full. Tapi intinya dengan harga 4.499.000, apakah dia recommended? Kalau menurut saya itu tadi ya, seperti di intro saya, ibaratnya dia kayak mobil itu Avanza dan Xenia. Jadi dia nggak terlalu murah seperti mobil Agya dan juga Ayla ya, jadi bukan entry level banget, tapi yang pakai banyak dan dia sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau misalkan kalian mau keluar gunakan di mobil pakai unit bisa, terus kalian dipakai magnet tinggal copot aja, kalau di rumah bisa. Jadi multifungsi banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye, dan sekali lagi jangan ikutin untuk tabletan di HP. Balik nge-review tablet, tabletan di HP. Nge-review tablet di mobil. Jangan.